Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia dan kita patut bersyukur punya Allah seperti Allah kita yang senantiasa menyertai hidup kita dalam keadaan apapun dan dalam keadaan situasi apapun. Kita tahu dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan senantiasa nyata atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Saya percaya kita semua tahu atau kita mengenal kisah daripada Ayub. Ayub merupakan tokoh Alkitab yang menurut saya sangat luar biasa, dan bahkan kalau kita melihat apa yang dialami oleh Ayub, kalau saya pribadi coba menempatkan atau memposisikan diri saya sebagai Ayub, saya tidak tahu saya mampu apa tidak. Tetapi saya percaya yang membuat Ayub mampu untuk menjalani tantangan atau ujian yang dihadapi itu adalah karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Nah, kalau dalam ayat yang ke-10 tadi kita sudah baca, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perkataan ini merupakan bagian dari jawaban Ayub terhadap teman-temannya yang saat itu sepertinya mereka datang untuk memberikan penghiburan kepada Ayub. Sepertinya mereka datang untuk memberikan kekuatan kepada Ayub. Tetapi kalau kita melihat pada pasal-pasal sebelumnya dan bahkan pada pasal-pasal sesudahnya, tentunya sebelum pemulihan Ayub, sebelum Ayub dipulihkan, kehadiran rekan-rekan atau kehadiran sahabat-sahabat Ayub ini lebih cenderung justru membuat Ayub ini tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena kehadiran teman-teman atau kehadiran sahabat-sahabat Ayub pada saat itu bukan memberikan penghiburan, tetapi justru lebih condong menganggap bahwa apa yang dialami Ayub pada saat itu adalah karena buah dari kesalahannya dia, atau karena dosa pelanggaran yang dia lakukan, karena dia telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Tuduhan demi tuduhan yang seperti itu diarahkan kepada Ayub, sehingga Ayub merasa tidak nyaman. Nah, kemudian dia jawab, salah satu bentuk jawaban yang disampaikan oleh Ayub secara khusus kepada Elifas orang Teman. Dalam pasal yang ke-22 kita bisa lihat ayat yang kita sudah baca tadi. Dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, karena Tuhan tahu jalan hidupku, itu kata Ayub. Dan seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau dalam terjemahan lain, kata seperti emas ini, itu dipakai kata emas murni. Jadi dengan kata lain, Ayub ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang cenderung menyalahkan dia pada saat itu, bahwa Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, dan ia tahu jalan hidupnya. Kalaupun Tuhan menguji dia, maka dia akan muncul atau dia akan timbul seperti emas, bagaikan emas murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara emas murni, tentunya kita tidak bisa lepas dari proses. Ayub memberikan gambaran tentang apa yang dia alami pada saat itu adalah dia sedang mengalami proses. Kata pengujian yang dia pakai ini berbicara proses.
seandainya kalaupun Tuhan menguji atau memproses hidupnya, maka dia akan timbul seperti emas, bagaikan emas murni. Tadi saya katakan, ketika kita berbicara tentang emas murni, maka kita tidak bisa lepas dari proses. Sebelum emas itu menjadi emas murni, dia harus mengalami apa yang disebut dengan proses pemurnian emas. Saya coba googling, cari di Google tentang proses pemurnian emas. Ada proses pemurnian emas ini disebut dengan hidrometalurgi. Jadi proses pemurnian emas itu namanya hidrometalurgi. Nah, kemudian ada juga proses pemisahan antara logam yang melekat dengan emas untuk memisahkan emas ini dari logam-logam yang lain. Biasanya ada tiga logam atau tiga logam yang menyertai emas ketika emas itu ditambang, ya. Yang pertama tembaga, kemudian ada arsen, ada juga perak. Dari ketiga jenis logam ini, yang paling sulit dipisahkan dari emas itu adalah perak. Nah, proses pemisahan ini disebut elektrometalurgi atau elektrolisis. Nah, emas ini sebelum menjadi emas murni, dia harus dipisahkan dengan logam-logam yang melekat atau yang tercampur dengan emas ini. Sehingga setelah melewati proses demi proses, maka didapatilah emas murni. Nah, Ayub ingin menggambarkan tentang apa yang dia alami pada saat itu. Dia ingin menggambarkan bahwa dirinya ini seperti emas yang sedang mengalami proses tadi. Kita tahu, tadi saya sampaikan, perak itu merupakan logam yang sukar atau sulit untuk dipisahkan dari emas. Nah, secara tidak langsung Ayub ini ingin memberitahu apapun yang harus diambil dari diri saya demi untuk mendapatkan kemurnian iman saya rela. Itu sebabnya dia katakan, seandainya ia menguji aku, seandainya Tuhan memproses aku, maka aku akan timbul seperti emas murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan tentunya bagi kita, apa sih yang membuat Ayub ini begitu percaya diri mengatakan, seandainya Tuhan menguji atau seandainya Tuhan memproses hidupnya, maka dia akan timbul seperti emas atau bagaikan emas murni. Kita akan menemukan jawabannya dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Ayub 23 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Inilah yang menurut saya yang membuat Ayub begitu percaya diri mengatakan, seandainya Tuhan menguji dirinya, maka dia akan timbul seperti emas atau bagaikan emas murni. Ayat yang ke-11 dan 12 ini kalau saya perhatikan atau saya lihat, saya bandingkan dengan terjemahan yang lain, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini berbunyi demikian. Ayat 11 dulu, aku taat kepadanya dengan setia, tak pernah aku menyimpang dari jalan yang ditentukannya. Ini yang pertama yang ada pada diri Ayub, sehingga dia percaya diri mengatakan, seandainya Tuhan menguji dia, maka dia akan timbul seperti emas atau bagaikan emas murni. Hal yang pertama yang ada pada diri Ayub adalah dia adalah pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan.
Dia adalah pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua dalam ayat yang ke-12, dalam terjemahan lain dikatakan demikian, perintah-perintah Allah selalu kutaati, kehendaknya kuikuti, dan bukan keinginanku sendiri. Dari ayat yang ke-12 ini kita bisa melihat dua hal yang dimiliki oleh Ayub. Yang pertama adalah Ayub ini adalah pribadi yang berpegang kepada firman Tuhan, yang berpegang kepada perintah Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang terdapat dalam ayat yang ke-12 ini adalah dia melakukan kehendaknya, dia bertindak, dia melakukan segala sesuatunya bukan atas kemauannya sendiri, bukan bertindak atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiga hal dari ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 yang membuat Ayub dengan percaya diri mengatakan bahwa kalau Tuhan menguji dia, maka dia akan timbul seperti emas. Yang pertama, Ayub adalah pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, dia adalah pribadi yang berpegang teguh kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia melakukan tindakan atau melakukan segala sesuatunya bukan atas kehendak dirinya sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua ingin belajar seperti Ayub, dengan percaya diri berkata bahwa kalau Tuhan menguji aku dengan cara apapun, mungkin tidak seberat seperti apa yang dialami oleh Ayub. Kita berkata, kalaupun ia menguji aku, kalaupun ia memproses aku, entah itu lewat masalah keluarga, entah itu lewat masalah ekonomi, entah itu lewat masalah kesehatan atau sakit penyakit dan lain sebagainya, kita berkata, kalaupun saya diproses lewat itu semua, saya akan timbul seperti emas atau bagaikan emas murni. Kita rindu seperti Ayub, tetapi ada catatan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Yang pertama, taat dan setia kepada Dia. Yang kedua, berpegang teguh kepada perintah Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Nya. Dan yang ketiga, kita bertindak bukan atas kehendak kita sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan yang menyatakannya dalam hidup kita. Ketika Ayub mengungkapkan ayat yang ke-10 ini, bukan berarti dia menempatkan dirinya sebagai pribadi yang sombong rohani, tidak. Karena kita tahu Ayub ini adalah pribadi yang luar biasa. Saya katakan tadi dia adalah pribadi yang luar biasa. Dan bahkan Tuhan sendiri pun menilai Ayub ini sebagai pribadi yang luar biasa. Dalam pasal-pasal awal, pasal pertama, Allah mengatakan atau memberi penilaian terhadap Ayub bahwa Ayub ini adalah pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut akan Tuhan atau takut akan Allah, dan dia juga adalah pribadi yang menjauhi kejahatan. Sekali lagi, kiranya apa yang disampaikan oleh Ayub ini juga menjadi pengalaman kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.